Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan saudara. Kembali kita dalam program Devotion bersama Gereja ICC dengan saya Tessa. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Judul Devotion hari ini adalah kekuatan bersyukur. Tema firman tentang ucapan syukur kepada Tuhan, tentang hati yang bersyukur, sudah sering kita dengar. Bahkan dari kecil kita senantiasa diberitahu, diingatkan oleh orang tua kita untuk mengucapkan terima kasih ketika kita menerima sesuatu atau kan kita mendapat bantuan dari orang lain. Karena kita sudah sering mengucapkan terima kasih, kadang-kadang hal itu menjadi hal yang biasa saja. Kita mengucapkannya hanya otomatis saja, tanpa kita benar-benar minit ketika kita mengatakannya. Sudah tidak ada gregetnya lagi ketika kita mengatakannya. Tapi kita baru merasakan betul-betul bersyukur ketika kita baru saja mendapatkan hal-hal yang kita mau. Ketika hal-hal yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang terjadi, baru kita mengucap syukur. Misalnya kita baru mendapatkan bonus, kita baru sembuh dari sakit, anak kita berprestasi, kita selamat dari celaka, barulah kita ingat. Tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tekanan? Apakah kita masih bisa bersyukur? Bahan sharing saya hari ini dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah ini juga sudah sering kita dengar, tapi saya bacakan lagi ayatnya. Dari Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Tantangan Yesus saat itu adalah bagaimana mencukupkan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus mengambil roti itu, hal pertama yang Yesus lakukan adalah mengucap syukur. Mengapa Yesus mengucap syukur dulu? Ini hal yang mau diajarkan Yesus kepada kita. Poin pertama, jadi rasa syukur itu akan menguatkan iman percaya kita. Waktu Yesus mengucap syukur, apakah rotinya sudah bertambah banyak? Apakah rotinya langsung udah jadi banyak baru Tuhan Yesus mengucap syukur? Belum. Tapi dengan mengucap syukur, dengan memuji Tuhan, dengan memuliakan Tuhan, akan menguatkan iman kita. Semakin sering kita mengucap syukur, memuji Tuhan, semakin kuat iman kita, semakin kokoh keyakinan kita. Bersyukur dan beriman adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Pada waktu menghadapi kesusahan, tantangan, kehidupan, tetaplah kita mengucap syukur. Tetaplah kita menaikkan pujian. Rasa syukur ini akan membantu kita menguatkan iman kita, menaikkan pengharapan kita, dan iman percaya kita akan semakin kokoh. Pujian-pujian yang terucapkan akan menenangkan hati kita, membawa damai sukacita untuk diri kita, sehingga kita boleh kembali fokus akan janji Tuhan atas hidup kita. Masalahnya akan tetap ada. Masalahnya tetap akan harus kita bereskan. Tetapi sesudah kita mengucap syukur, sesudah kita menaikkan pujian, sikap hati kita yang berubah. Hati kita tenang, pikiran kita lebih jernih untuk mengatasi masalah kita. Tagihan-tagihan bulanan masih harus dibayar. Cicilan-cicilan masih harus dilunasi. Sakit belum sembuh. Pernikahan belum pulih. Tapi dengan mengucap syukur dan menaikkan pujian, iman kita percaya bahwa Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan sediakan.
Yang kedua, kita kembali lagi ke kisah Yesus memberi makan 5.000 orang tadi. Setelah Yesus mengucap syukur, Yesus membagi-bagikan. Dan disinilah mujizat itu terjadi. Roti-roti bermultiplikasi, demikian juga dengan ikannya. Apa yang ingin diajarkan Yesus di sini? Di sini Yesus mau mengajarkan rasa syukur membuat kita mau berbagi, membuat kita mau memberi. Rasa syukur membuat kita percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan ingin berkat-Nya tidak berhenti hanya untuk kita saja. Tuhan ingin kita tidak hanya menjadi penerima berkat, tetapi juga pemberi berkat. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat-Nya, sehingga kasih Tuhan boleh sampai untuk orang-orang di sekeliling kita. Kasih-Nya boleh menjangkau jiwa-jiwa, sehingga kasih-Nya bisa terus bermultiplikasi, bisa dirasakan orang banyak. Seperti 5 roti dan 2 ikan itu, tidak hanya cukup untuk Yesus dan murid-muridnya, tetapi boleh cukup sampai 5.000 orang laki-laki. Dan untuk kita, sebagai pemberi, orang yang membagi-bagikan, kita juga boleh semakin percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu cukup untuk kita dan bahkan lebih. Sampai kita bisa terus berbagi, bisa terus memberi untuk sesama kita, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ayat penutup dari devotion hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memiliki hati yang senantiasa bersyukur, karena di dalam setiap ucapan syukur ada iman percaya dan pemeliharaan Tuhan, dan juga ada berkat untuk sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bentuklah hati kami, ajarlah bibir kami, agar di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, hanya puji-pujian kami yang terucapkan untuk-Mu Tuhan. Sehingga puji-pujian ini bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk percaya bahwa Kau adalah Allah yang hidup, yang akan senantiasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai berjumpa di devotion yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.